Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul, kita bakal ngasih lihat gimana perbandingan tes sensor ya antara Amazfit Cheetah R ini yang sekarang harganya udah turun, tapi setelah saya cek harganya naik lagi sih ke 27, 29. Padahal kemarin sempat nyentuh ke 2,2 juta. Dan pas flash sale 12-12 ada yang dapat 1,6 juta. Itu gokil banget. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya beli lagi Amazfit Cheetah ini. Karena pengen tahu gimana kualitas GPS dan juga heart rate sensornya. Setelah kita bandingkan dengan ini Garmin Forerunner 165. Garmin Forerunner 165 sendiri udah lama ya jadi pembanding di channel ini. Kalau kalian kurang setuju dengan pembanding ini ya oke, gak apa-apa. Mungkin nanti kalau udah ada rezeki nanti bakal saya ganti sebagai pembandingnya. Gak bakal pakai Garmin lagi. Karena banyak yang komen yang lebih akurat itu Apple Watch SE Second generasi kedua. Nanti bakal kita coba ya, karena di channel luar negeri yang benar-benar scientific katanya yang paling akurat dan stabil itu setelah banyak pengetesan smartwatch itu adalah Apple Watch SE generasi kedua, yaitu nanti insya Allah ya kalau udah ada rezekinya. Sekarang kita lihat aja nih gimana perbandingan Amazfit Cheetah dan Garmin Forerunner 165. Kualitas GPS dari Amazfit Cheetah ini karena masuknya ke kategori kelas atas ya dari Amazfit, jadi lock GPS di sini tuh cepet-cepet aja, nggak ada masalah. Meskipun kamu lock di bawah pohon itu gampang dan juga cepat. Asalkan ya GPS-nya udah up to date ya. Kemudian kalau kita lihat catatan jarak yang ditempuh antara Amazfit Cheetah R dan juga Garmin Forerunner 165 di masing-masing aplikasi atau di jamnya sendiri itu ada perbedaan yang lumayan antara 10 sampai 20 meter, yaitu 3,04 km yang tercatat di Amazfit Cheetah dan 3,02 km yang tercatat di Garmin Forerunner 165. Tapi setelah data GPX-nya saya import, ternyata jadi sama persis 3,05 km. Gak percaya? Yuk kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini yang paling atas ini yang waktu olahraganya tercatat 21 menit 27 detik, ini adalah Amazfit Cheetah R. Tercatat di sini 3,05 km. Dari aplikasi di 3,04 km. Jadi ada penambahannya setelah GPX-nya diupload. Begitu juga dengan Garmin dari 3,02 menjadi 3,05 km. Jadi sama persis. Sekarang untuk hasil tracking GPS-nya. Kita masuk dan kita zoom dulu di sini biar lebih jelas ya. Ini untuk warna oranye adalah Garmin dan warna biru adalah Amazfit. Nah, di awal di sini ada sedikit melenceng yaitu Amazfit Cheetah ya. Lari dari sebelah kiri, tapi di Cheetah itu dicatat atau hasil trackingnya terbaca saya lari di samping kanan jalan. Tapi ini cuma di daerah awal aja ya, yaitu di bagian ini aja. Setelah masuk ke jalan utama di sini, baik Cheetah ataupun Garmin sama-sama merekam tracknya itu di sebelah kiri jalan. Ini aman-aman aja. Ya aman-aman aja sampai ke sini sama persis, kecuali pas di ujung ketika putar balik nih. Nah, diputar balik di sini Garmin agak sedikit lebih jauh ya membaca GPS-nya, sedangkan Amazfit jadi sedikit lebih dekat. Tapi pas masuk ke finish di sini Garmin yang sedikit lebih dekat, sedangkan Amazfit yang sedikit lebih jauh. Yap, ini dia finishnya. Bisa lihat di situ benderanya. Amazfit sedikit lebih jauh daripada Garmin Forerunner 165. Selanjutnya untuk rekaman heart rate sensor. Di sini juga ada perbedaan di rata-rata. Cuma beda 2 poin aja atau 2 BPM aja. Di Garmin tercatat 169 BPM rata-ratanya, sedangkan di Amazfit 167 BPM. Tapi maksimal yang dicatat oleh kedua smartwatch ini sama ya di 182 BPM. Ada perbedaan di rekaman rata-rata karena selama olahraga itu untuk heart rate ya, pembacaan heart rate-nya
tidak benar-benar berdekatan, bahkan sering jauh atau beda-beda ya dari kedua wearable ini. Untuk heart rate tertinggi antara Garmin dan juga Amazfit gak jauh ya, yaitu di ujung menjelang finish. Ini bisa dilihat ya, Garmin mencapai 182 bpm, sedangkan Amazfit sedikit ke belakang untuk mencatat 182, yaitu di bagian ini. Nah, ini Amazfit 182. Tapi Amazfit langsung turun ya untuk heart rate sensornya, sedangkan Garmin tahan dulu atau turunnya itu agak sedikit lambat di sini. Kamu bisa lihat di sini selama olahraga, pembacaan heart rate dari kedua wearable ini kebanyakan ya beda jauh. Misalkan di sini ini perbedaannya bisa sampai berapa BPM gitu ya, 156 dan 172. Dan terakhir untuk data pace dari kedua smartwatch ini tuh mirip ya. Di Amazfit tercatat 7 menit 2 detik ya untuk average pace-nya. Sedangkan di Garmin average-nya di 7 menit 4 detik. Cuma beda 2 detik saja. Oke, itu dia untuk video review tes sensor Amazfit Cheetah R untuk tahun 2025. Akhirnya rasa penasaran saya beres ya. Karena waktu pertama beli di tahun 2023, pertengahan kemarin itu, saya belum sempat ngetes sensor dan bandingin dengan wearable yang lain, dengan Garmin, karena waktu itu saya belum punya Garmin ya. Dan setelah dites ya ternyata ini bagus, meskipun harganya udah turun. Kirain teh harganya diturunin karena kualitasnya jelek, tapi ternyata bagus, fiturnya juga lengkap. Kalau kamu tertarik ya dengan Amazfit Cheetah R ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Rizal Basri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.